Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi disingkat LL-Dikti, sebelumnya bernama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pemerintah perlu membentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti. Hal ini menjadi dasar dari perubahan nama Kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti. Wewenang LL-Dikti ditingkatkan dari format sebelumnya. Perguruan tinggi pun lebih dimudahkan dalam pengurusan administrasi. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menjadi LL-Dikti Wilayah 10 Tipe A. Terdiri atas kepala, sekretaris, sekretariat, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok tenaga ahli. LL-Dikti mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, LL-Dikti dipimpin seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tugasnya membantu kepala untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dalam peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja LL-Dikti. Pada tanggal 26 Juli 2018, Menristek Dikti melantik Profesor Dr. Heri MBA sebagai Kepala LL-Dikti Wilayah 10 dan Yandri ASH MH sebagai Sekretaris LL-Dikti Wilayah 10. Tupoksi daripada L2 Dikti itu sendiri. Nah, di sini kita katakan bahwa tupoksinya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, mutu itu bisa kita lihat dari akreditasi. Nah, kita memperhatikan ataupun dari data yang kita miliki, akreditasi kita saat ini, kita lihat dari prodi misalnya, dari 900 prodi, itu 24 baru yang A. Nah, 60%-nya B dan sisanya itu masih C. Dan tentu ada beberapa yang terakreditasi dari izin awal. Dari sana kita melihat, kita elaborasi lebih lanjut, komponen-komponen yang membentuk akreditasi itu. Nah, kita melihat komponen utama yang perlu mendapat perhatian kita adalah dosen. Saya yakin atau kita percaya bahwa 60% itu kualitas pendidikan tinggi ditentukan oleh dosen. Nah, karena dosenlah yang mengajar, dosenlah yang meneliti, dosenlah yang mengabdi, dosenlah yang menilai, dosenlah yang membimbing, dan dosenlah yang menjadi referensi bagi mahasiswanya. Dalam upaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, LL-Dikti Wilayah 10 juga menyelenggarakan program-program seperti workshop pemantapan program PD Dikti Feeder, PIN, penomoran ijazah nasional, dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik atau sivil. National University Debat Championship, pemilihan mahasiswa berprestasi, dan pemilihan Diktendik berprestasi. LL-Dikti juga memiliki program Entrepreneurship Award untuk meningkatkan semangat kewirausahaan lulusan perguruan tinggi. Untuk mendukung fungsi dan kinerja LL-Dikti memiliki sarana pendukung Tridharma Perguruan Tinggi seperti laboratorium dan perpustakaan. Di laboratorium, dosen dan mahasiswa bisa melakukan penelitian dan praktikum. Laboratorium tersebut juga memiliki fasilitas laboratorium mobile. Perpustakaan LL-Dikti memiliki koleksi buku-buku penunjang perkuliahan dari berbagai bidang ilmu. Semua koleksi perpustakaan telah tersusun berdasarkan nomor sistem klasifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification. Selain program dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, LL-Dikti juga mengevaluasi kinerja perguruan tinggi di wilayah kerjanya.
dalam bentuk evaluasi kinerja akademik atau EKA, serta pengawasan pengendalian dan pembinaan atau WASDalbin. Hal ini dilakukan untuk melihat kemajuan serta kendala PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, peningkatan mutu, serta evaluasi program LL Dikti. Dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder maupun kepada para perguruan tinggi, lembaga layanan sekarang memiliki beberapa sarana dan prasarana yang kami unggulkan. Yang pertama, apa disebut dengan unit layanan terpadu, yang kami singkat dengan ULT. ULT adalah tempat kami melayani semua tamu kami terkait dengan persuratankah, tatap mukakah. Jadi tidak ada lagi tamu yang akan berkunjung kepada masing-masing subbagian. Jadi semuanya bertumpu kepada unit layanan terpadu. Itu yang pertama. Yang kedua, laboratorium. Tidak semua lembaga layanan mempunyai laboratorium, dan kami punya. Kami mengunggulkan ini. Selain laboratorium statis, kami juga mempunyai laboratorium mobile. Sehingga ini juga menjadi unggulan bagi kami. Laboratorium ada laboratorium kimia, biologi, dan fisika. Untuk optimalisasi layanan kepada stakeholder, LL Dikti mengembangkan beberapa aplikasi seperti e-office, layanan persuratan, penilaian angka kredit VAK online, gugus layanan mutu, Gulamu, berupa pendampingan dan audit sistem penjaminan mutu SPMI, pelatihan, pendampingan, pre-assessment, dokumen akreditasi, program studi dan akreditasi perguruan tinggi, sistem informasi manajemen dosen atau SIMDOS, lapor, pengaduan masyarakat. Berbagai program dan fasilitas di LL Dikti akan terus ditingkatkan sejalan dengan program Kemenristek Dikti. Berbagai program dan fasilitas di LL Dikti akan terus ditingkatkan sejalan dengan program Kemenristekdi. Dunia berubah, pendidikan tinggi harus mengikuti demi dunia pendidikan Indonesia.